Haleluya. Kami menghormati Tuhan. Amin. Kami sangat menghormati-Mu Tuhan. Ya, benar Tuhan. Engkau Tuhan yang dikagumi oleh bangsa-bangsa. Ya, amin. Segala suku, kaum dan bahasa menyembah-Mu. Ya, amin. Dan kami di sini Victory Life Community yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi NTT, yang ada di Kota Kupang, yang ada di berbagai provinsi Nusa Tenggara Indonesia, bahkan yang ada di mancanegara, di Asia, di Eropa, di Amerika. Kami juga menyembah kebesaran-Mu. Kau sungguh Allah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah segala yang bernafas meninggikan-Mu Tuhan. Yes, amin. Engkau terlalu kami kagumi, Engkau terlalu hebat dan Engkau terlalu dahsyat. Kami tak dapat merenungkan betapa besar dan ajaib dan hebatnya Engkau Tuhan. Tapi sungguh kami menghormati-Mu. Ya, amin Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Amin, amin. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami untuk tidak meninggalkan persekutuan orang percaya. Tapi semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, amin. Karena itu ya Tuhan, sekalipun persekutuan kami ini secara jasmani jauh dari pandangan mata, Ya, tetapi roh kami menyatu bersama roh Allah yang hidup. amin, amin. Ikatkan kami dalam tali kasih Tuhan, ikatkan kami dalam persekutuan dengan roh-Mu ya Bapa. Ya, amin. Biarlah suara-Mu Tuhan dapat didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Berkati teknologi yang dipakai untuk beribadah ini Ya, Tuhan. amin. Kami minta dalam nama Yesus. Diberkatilah teknologi yang dipakai. Sebab teknologi ini diciptakan untuk kepentingan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaruh pikiran perasaan hati kami di bawah pikiran perasaan Kristus. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menerima nasihat dan arahan-Mu. Amin. Kami bisa menerima Tuhan isi hati dan ungkapkan hati-Mu kepada kami yang Engkau cintai, agar kami berjalan menempuhnya. Bukan oleh kuatan gagah kami, tapi oleh roh-Mu yang ada di dalam kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Yesus. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata ya Tuhan, Ya, tetapi Tuhan sendiri yang akan berkata-kata melalui tubuh hamba-Mu ini amin. bagi umat-Mu. Betapa bangga, betapa bersyukur dapat mewakili Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Karena itu setiap roh jahat, kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih firman Tuhan, yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan bagi ibadah kami, saya ikat dan taklukkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau dikalahkan. Ya, amin. Saya lepaskan urapan Allah melalui kekuatan kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap rumah-rumah, atas setiap hati umat-Mu yang mendengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, salam untuk para pelayan musik. Oke, puji Tuhan, salam jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa sama-sama beribadah, kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita menyembah Allah kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Karena memang Dia layak dipuji dan Dia layak disembah. Nah, pada kesempatan ini biarlah kita sama-sama membuka hati kita boleh sama-sama mengalami Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Dan tema yang kita masih terus bahas karena Tuhan memang berbicara kepada kita tentang reputasinya, reputasi Tuhan yang hebat dan luar biasa itu terus kita pahami. Dan pada hari ini Minggu 20 Desember 2020 kita akan bahas subtema yang kecil tentang berjalan dan bermegah demi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan Victory Life Community yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengalami apa yang kita
hidupi ini bersama-sama dengan Tuhan, di mana hidup kita dipimpin dengan Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dalam Mika 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ini luar biasa, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus paham bahwa berjalan itu adalah kumpulan langkah-langkah ya. Kumpulan langkah-langkah disebut jalan atau berjalan. Dan hidup yang kita hidupi ini adalah sebuah perjalanan. Setuju atau tidak, itu benar. Bahwa hidup yang kita hidupi adalah sebuah perjalanan. Saya bisa membawa pemahaman kepada kita seperti sebuah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah melakukan perjalanan dinas bagi karyawannya atau perusahaan swasta, terserah, yang memberikan perjalanan dinas kepada karyawannya, memiliki SPPD, surat perintah perjalanan dinas. Dan di dalam SPPD tersebut isinya adalah pejabat yang mengutus, nama yang diutus, rencana perjalanan, dan anggaran. Nah, saudara, sungguh kita ini diperintahkan oleh Tuhan dari surga untuk melakukan perjalanan dinas di bumi ini. Karena itu Yohanes 20 ayat 21 sangat jelas berbicara kepada kita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita diutus Tuhan ke bumi ini. Apapun caranya kita ada di bumi ini, tapi namanya manusia yang ada di bumi ini diutus Tuhan datang ke bumi. Jadi pejabat yang mengutus kita dalam perjalanan dinas di bumi ini namanya Tuhan semesta alam. Karena itu mari kita berjalan demi nama Tuhan. Dan namanya itu membackup kita. Saudara bayangkan nama satu perusahaan atau nama pejabat yang mengutus itu membackup pegawainya untuk melakukan perjalanan dinas. Nama Tuhan yang besar itu membackup kita. Anugerahnya dan talentanya itu adalah perjalanan atau pekerjaan dari sebuah perjalanan kita. Jadi rencana perjalanan kita adalah di dalam dunia ini kita melakukan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui talenta. Talenta-talenta kita harus dikembangkan. Saudara, karena Alkitab berkata bahwa nanti kita ditolak bukan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi kita sembunyikan talenta kita di bawah tanah, di dalam tanah atau dimanapun, di dalam tanah yaitu dalam hidup kita. Kita sembunyikan dan tidak melipat gandakan. Lalu Tuhan bilang, enyalah engkau pembuat kejahatan. Berarti perjalanan dinas kita itu gagal. Saudara, anggaran yang Tuhan sediakan bagi kita, Alkitab berkata di dalam kitab Filipi 4:19, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu adalah isi daripada SPPD kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita diutus untuk melakukan sebuah perjalanan. Yesus pun dikirim dari surga. Kita tahu bahwa bulan Desember adalah bulan di mana kita sedang merayakan, merenungkan karya iman terbesar yang kita percayai. Bahwa tanpa kelahiran Kristus, tanpa kedatangan Yesus dengan misinya di bumi ini, maka tidak pernah ada keselamatan. Karena itu Yesus sedang datang di bumi ini membawa suatu perjalanan, tugas perjalanannya yaitu karya Bapa untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu fokus Yesus ada di bumi ini adalah dia disalibkan,
mati dan dibangkitkan. Jadi dia punya fokus, dia punya tujuan jelas dalam kedatangannya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita datang ke bumi ini, di dalam kedatangan kita ke bumi ini ada tujuan, ada rencana Tuhan. Tidak mungkin saya dilahirkan tanpa sebuah rencana. Siapapun kita, di dalam hidup kita ada rencana Tuhan. Saudara, Yesus datang ke dunia ini, hari-hari ini kita lagi merayakan, kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 21. Bagaimana Yesus mengutus kita, maka kita pun harus mengakui seperti Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa. Matius 1 ayat 21 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi rencana perjalanan Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Rencana perjalanan saya dan saudara datang di dunia adalah melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat, nama sudah diberikan oleh Tuhan ketika malaikat itu berbicara kepada Yusuf pada saat itu, bahwa Maria, Bunda Kudus itu akan melahirkan anak laki-laki dan namanya adalah Yesus. Namanya adalah Yesus. Yesus, nama yang memiliki reputasi yang tak pernah lentur dan tak pernah hilang, tak pernah lapuk dimakan oleh hujan, atau tak pernah pudar karena sinar matahari. Selama ada di dunia ini, bahkan dalam kekekalan, nama Yesus adalah tetap nama yang hebat dan luar biasa. Saudara, ada banyak nama di dunia ini yang mungkin membackup hidup perjalanan dinas manusia dari dunia ini, atau nama-nama besar dunia ini yang kita sering-sering dengar. Nama mereka itu menjadi terkenal karena apa yang mereka lakukan. Misalnya Cleopatra, atau Galileo, atau Shakespeare, atau Elvis Presley, atau Thomas Alva Edison. Mereka begitu terkenal sehingga satu kata dari nama mereka saja cukup mengenali mereka. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saudaraku, ada satu nama lain yang jauh lebih unggul daripada mereka semua. Ada satu nama lain yang lebih hebat dari setiap nama yang ada di dunia ini. Nama Yesus. Nama itu membackup saya dan saudara di dunia ini. Nama itu memberikan kepada kita tugas perjalanan di dunia ini, dan nama itu yang menandatangani surat SPPD saya dan saudara. Bahkan Rasul Paulus menulis, Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan nama Tuhan Yesus, sehingga dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, dahsyat saudara, hebat. Itulah sebabnya malaikat beritakan berita itu kepada Yusuf, bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah penyelamat dunia ini. Namanya ada di atas segala nama yang dapat disebut di dunia ini. Semua nama yang ada di langit, saudara bisa sebut nama apa saja.
Semua nama yang ada di bumi tempat kita berpijak dan kita hidup di dalam tubuh jasmani ini, nama siapa saja atau nama apa saja. Bahkan semua nama yang ada di bawah bumi tidak dapat mengalahkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama itu perkasa, nama itu memiliki reputasi yang tidak dapat kita sangkali. Saudara, apapun pribadi kita, saudara ingat minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus melakukan reputasi dengan ketidakperpihakan. Masalah apapun dalam hidup kita, Yesus tidak membela kita, tapi dia membela reputasi namanya yang ada pada saya dan saudara. Nama itu tidak bisa dinodai, nama itu tidak bisa dinista, karena nama itu adalah nama di atas segala nama. Nama itu hebat, nama itu luar biasa, nama itu dahsyat. Nama itu kita pakai dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Dan semua nama ditaklukkan. Nama apa saja saudara. Kalau ada sakit apa yang dapat disebut sakit gula darah, dalam nama Tuhan Yesus sakit gula darah ditaklukkan. Dalam nama Yesus sakit jantung ditaklukkan. Dalam nama Yesus kemiskinan ditaklukkan. Dalam nama Yesus kemalasan ditaklukkan. Dalam nama Yesus kebodohan ditaklukkan. Nama apa saja yang saudara menjadi penghalang bagi perjuangan hidup saudara. Saudara punya nama Yesus. Saudara bisa sebut nama apa yang menjadi penghalang dalam hidup saudara. Dan saudara katakan ditaklukkan oleh nama Yesus. Jika saudara percaya dan tidak bimbang, maka reputasi nama itu akan membela saudara. Karena nama itu hebat dan luar biasa. Nama Yesus adalah penyelamat umat dari dosa, umat manusia dari dosa saudara. Bayangkan, dikatakan nama Yesus adalah penyelamat umat manusia dari dosa. Saudara, kalau Yesus tidak lahir, tidak ada penyelamat. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada nama di atas segala nama. Itulah sebabnya kita bukan melakukan tradisi, tradisi pakai perayaan Natal, pakai hias rumah seperti hebat-hebat. Rumah itu didekorasi, dicat. Itu adalah suatu ekspresi dengan rasa syukur kita untuk kita merayakan bahwa Allah Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Dia pernah lahir menjadi seorang bayi untuk satu tujuan di dalam perjalanannya, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebab tanpa kelahiran tidak pernah akan ada penyelamatan. Dimulai dari kelahiran. Karena itu biarlah kita boleh menikmati masa-masa anugerah. Bulan Desember adalah bulan iman bagi kekristenan. Bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan Allah Tuhan kita yang datang bernama Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan itu suatu kebanggaan bagi kita. Karena itu biarlah kita boleh merayakannya dengan sahdu, boleh merayakannya dengan rasa hormat. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nama Yesus kita bawa dalam perjalanan kita. Perjalanan kita ini masalahnya banyak gunungnya, banyak lembahnya, kadang masuk dalam jalan yang penuh dengan onak duri, tetapi ingat ada nama Yesus yang membackup kita. Yeremia 10 ayat 23 menjelaskan kepada kita bahwa aku tahu ya Tuhan, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara bayangkan, kita tidak bisa berkuasa untuk menentukan jalan kita. Kita yang berjalan tidak bisa berkuasa untuk menetapkan langkah kita. Saudara, saya mau umpamakan begini, saya punya pengalaman. Perjalanan kita di dalam hidup di dunia ini, seperti waktu itu saya dan teman-teman kami pergi studi wisata ke Malang, dan kami masuk di dalam suatu jalan maze, seperti maze itu ya, dibuat dari tumbuh-tumbuhan, pagarnya dibuat dari pagar tanaman,
Lalu kita masuk di dalam situ. Jadi kita mesti, kalau kita masuk, tiba-tiba kita jalan, ya ketutup di sini. Kita mesti keluar lagi, ketutup di sini. Kita mesti cari jalan untuk kita bisa tembus ke sebelah. Nah semua tuh kita tidak bisa, kita hanya berteriak, weh bosong ada di mana? Weh ada di mana? Saya ini tersesat saudara. Sampai teman-teman yang sudah keluar, kita tidak bisa ditolong kecuali mereka naik di menara daripada tempat itu, lalu mereka lihat dan mereka kasih tahu, belok kiri, belok kanan. Jangan ke situ, di situ ada ular. Belok kanan itu, di situ ada kolam, lurus. Nah saudara, Tuhan kita seperti itu. Kita tidak bisa melakukan perjalanan dan menetapkan langkah kita, Alkitab berkata, kecuali Tuhan mengarahkan kita. Sebab kita pasti tersesat, kita pasti tertutup, kita pasti tidak tahu jalan keluar. Satu-satunya yang bisa membuat kita keluar dari semua kehidupan perjalanan ini hanyalah nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat menetapkan langkah-langkah kita. Karena Alkitab berkata di dalam Yeremia tadi yang kita sudah baca, bahwa manusia pun tidak bisa menguasai langkahnya walaupun dia berjalan. Saudara, karena itu kalau saudara hari ini sedang berjalan di dalam suatu kesenangan, suatu keadaan kuat dan hebat, saudara jangan lupa bahwa saudara bisa tersesat tanpa Tuhan. Dan pasti tersesat tanpa Tuhan. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada tujuan akhir, yaitu surga, rumah Bapa, kalau tidak melalui aku. Dialah satu-satunya jalan. Andalkan Tuhan dalam jalan hidupmu. Engkau tidak boleh andalkan jalan kekuatanmu. Jangan andalkan jalan keuanganmu. Jangan andalkan jalan status sosialmu. Tetapi andalkan Tuhan yang menuntun jalanmu. Karena kita tidak bisa mengetahui langkah kita. Sebab kita tidak ada di hari esok. Dan kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Kita hanya bisa hidup hari ini. Dan kita hanya bisa mengenang hari kemarin. Kita bisa pasang status di Facebook waktu itu. Memori. Wah, kapan terulang lagi? Kita tidak tahu hari besok. Karena itu pastikan perjalanan hidup kita di dunia ini, langkah-langkah kaki kita di dunia ini di backup langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Di backup langsung oleh namanya yang hebat itu. Nama itu mencerminkan karakter. Nama itu mencerminkan pengaruh. Nama itu adalah pengaruh pribadi seseorang, bukan? Saudara, itulah sebabnya banyak orang suka mencari nama baik. Mereka suka menuntut nama baik. Kalau nama mereka dicemarkan, mereka berperkara untuk menuntut nama baik. Kenapa mereka menuntut nama baik? Karena nama itu adalah sebuah pengaruh, nama itu adalah sebuah karakter. Jadi mereka menuntut nama baik. Nama itu pun mempengaruhi karakter seseorang. Makanya kenapa Tuhan Allah menggantikan nama Abram dengan Abraham dan nama Sarai dengan Sarah. Itulah sebabnya saudara, kita punya jaminan, kita punya nama yang menyertai kita adalah identitas yang tidak pernah pudar. Jaminan yang Tuhan berikan kepada VLC, bahkan perjalanan dan langkah-langkah kita, itu melekat dengan nama besar dan reputasi nama Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kitab Mika sudah berkata, biarlah orang boleh berjalan dengan nama Allahnya, tapi kita berjalan dengan nama Tuhan kita. Saudara, nama Tuhan itu hebat. Nama Tuhan itu dilafalkan sebagai Yahweh. Yahweh. Yahweh itu adalah Eyeh Aser Eyeh. Aku adalah aku. Yahweh Jireh, Tuhan akan mencukupi. Saudara percaya Tuhan mencukupi?
Saudara tidak hidup dari gaji saudara, saudara tidak hidup dari slip gaji saudara, saudara juga tidak hidup dari kekuatan saudara, saudara tidak hidup dari apa yang ada pada saudara, tapi saudara hidup karena Tuhan yang mencukupi. Ada lagi Yahweh Mekadise, Tuhan yang menyucikan. Tuhan menguduskan dan menyucikan. Alkitab berkata, walaupun dosa kita merah seperti kusumba, akan diputihkan lebih putih daripada salju. Yahweh Nisi, Tuhan adalah panjiku. Saudara bayangkan Tuhan adalah panjiku. Hari ini kita banyak menggunakan panji supaya virus tidak kena. Kita bikin panji di kepala kita, oke? Ada yang panji di dada. Lama-lama kita pakai panji sambil berjalan. Panji itu adalah perlindungan dari musuh pada zaman itu. Saudara, ini panji, ya, melindungi kita daripada virus corona katanya. Jadi kalau saya kenapa buka karena di sini kan tidak ada orang. Jadi oke, saya buka, tapi kalau ada orang ya saya pakai. Karena memang itu adalah protokol kesehatan. Kalau sendiri baru pakai kan itu tidak bisa ya saudara, karena kalau kita 1 meter, 1,5 meter itu dikatakan aman. Nah saudara, panji dikatakan Allah itu panji kita. Saudara bayangkan, kita itu dilindungi Tuhan kemanapun kita pergi. Lalu ada pertanyaan, kenapa kita dilindungi Tuhan bisa celaka? Saya pikir kita keluar dari perlindungan makanya kita celaka. Karena Tuhan tidak pernah berikan kepada kita celaka, tidak pernah. Tidak akan. Tuhan bilang segala yang baik datang daripada Bapa. Jadi kalau tidak baik kita terima karena kita keluar dari panji, kita keluar dari perlindungan. Makanya kita terima apa yang kita alami. Bukan karena Tuhan tidak menyertai kita. Bukan karena Tuhan tidak beserta kita dan tidak melindungi kita. Tapi memang kita yang keluar dari perlindungan Tuhan. Saudara dikatakan Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang mencukupi. Jehovah Sabaoth, Tuhan bala tentara. Jehovah Shalom, Tuhan sumber damai. Setiap nama Allah menggambarkan sifatnya. Karena itu nama adalah sebuah karakter. Saudara, El artinya Allah yang kuat. Elohim sang pencipta yang maha kuasa. Elyon Allah yang maha tinggi. Elohe Yisrael Allah Israel. El Olam Allah yang kekal. El Roi Allah yang melihat. El Sadai Allah yang maha perkasa. Immanuel Allah beserta kita. Wah, itu nama yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Saudara, nama itu membackup saya dan saudara. Kenapa kita takut? Jangan kepala kita tertunduk. Karena kita punya nama besar Allah yang menyertai kita. Kalau kita menghadapi kesulitan, kecil atau besar, ketika kita sedang ada dalam kesenangan atau kesusahan, kita panggil nama itu. Maka nama itu dengan karakternya akan ada dan membackup kita. Dia punya gelar waktu Yesus lahir dinubuatkan oleh kitab Yesaya 9. Gelarnya hebat. Gelarnya adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini 4 gelar ini ada di atas semua gelar pencapaian dunia pendidikan yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya kenapa Mika mengajak kita untuk berjalan demi nama Allah kita. Jangan berjalan seperti bangsa-bangsa lain yang berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Allah-Allah kecil di sini saudara. Allah-Allah kecil adalah dewa-dewa. Contohnya cinta akan uang misalnya. Kalau kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu sama dengan Allah kecil.
Karena prioritas hidup kita ini adalah Allah. Dan kalau kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, berarti itu Allah kecil. Dan Allah kecil ini akan membawa perjalanan kita ke dalam maut. Karena mereka hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Tuhan kita dalam kedatangannya yang sedang kita rayakan, dia bukan saja seperti bayi kecil yang beribu-ribu tahun yang lalu. Dia sekarang adalah raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dia sudah mendeklarasikan bahwa aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Karena itu kita tidak hidup dipimpin oleh Allah-Allah kecil itu. Sehingga kalau pekerjaan kita tidak pernah terlambat. Kenapa? Kalau terlambat kan potong gaji. Tapi kalau kita disuruh melayani, aduh kita tunggu sampai sudah habis jam, judom belum datang-datang. Saudara ingat, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, baik kita lakukan di kantor kita, di sekolah kita, maupun di gereja, kalau motivasinya untuk Tuhan, ada upah yang menyertai kita. Karena bisa saja saya melayani di gereja, tapi motivasi saya tidak untuk Tuhan. Jadi bukan tempatnya yang menentukan itu untuk Tuhan atau bukan untuk Tuhan. Tapi motivasi hidup kita yang menentukan. Apapun yang aku lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah sebabnya saudara, mari biarlah kita dipimpin langsung oleh nama Tuhan. Jangan nama Allah-Allah kecil di dunia ini. Karena itu hanya membunuh kita, mencuri apa yang ada pada kita, dan akhirnya membinasakan kita. Saudara ingat, SPPD kita isinya adalah nama Allah yang besar dengan anggaran yang tidak terbatas, dengan perjalanan dinas yang jelas menyelesaikan rencana Tuhan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, bayangkan nama Tuhan itu menara yang kuat. Betul, saya sudah bersaksi tadi kepada kita semua bahwa di menara itu yang bisa mengarahkan saya keluar dari mes itu. Kalau tidak, bis sudah jalan kasih tinggal saya. Karena semua sudah keluar, sisa saya aja yang sedang tersesat. Tidak tahu jalan keluar. Tapi dari menara itu saya ingat Ibu Evi arahkan, Ibu Mercy ke kiri, jangan, kembali. Nah saya keluar. Saudara, nama Tuhan itu menara yang kuat. Ke sana kita berlari dan diselamatkan. Saudara ingat bahwa nama Tuhan itu tinggi sekali. Dan nama Tuhan itu bisa mengeluarkan kita daripada ketersesatan kita. Karena dalam perjalanan ini kita bisa tersesat. Ingat saudara, banyak palsunya di dunia ini. Seperti asli, tapi lama-lama akan ketahuan bahwa itu palsu. Banyak palsu saudara, dan palsu itu murahan. Palsu itu tidak butuh waktu, palsu itu tidak butuh proses. Jadi kalau saudara tidak mau diproses dalam karakter, saudara tidak mau menunggu waktu Tuhan, hati-hati dengan kepalsuan. Kita bisa menjadi palsu. Itulah sebabnya saudara, mari musuh datang untuk memalsukan segala rencana Tuhan di bumi ini. Seolah-olah kita melakukan kehendak Tuhan, jangan-jangan itu palsu. Karena itu kita perlu menara yang kuat. Kita perlu nama Tuhan, menara yang kuat. Kita perlu arahan Tuhan. Kita perlu petunjuk Tuhan. Kita perlu Tuhan mengatakan kepada kita, belok kiri nak, belok kanan nak. Kembali, mundur belakang nak, oke, lurus nak. Kita perlu, saya perlu, saudara perlu. Karena menara yang kuat itu adalah nama Tuhan. Dan ke sana kita diselamatkan. Orang benar ada di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan, di dalam menara nama Tuhan, maka kita diselamatkan. Sebab dalam menara itulah
ada pengawasan. Di setiap kota ada menara. Dan tempat bertugas orang di menara adalah mengawasi daerah sekitar untuk mengetahui ada musuh atau tidak. Saudara tahukah bahwa Tuhan kita hebat dan luar biasa? Dia mengawasi kita. Dia tahu ada musuh yang datang menyerang kita. Karena itu kita perlu peka. Terus naik di menara. Menara itu juga bisa adalah doa-doa kita. Terus naik ke menara. Karena di menara itu ada nama Tuhan. Mari kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus sudah datang. Dia bukan sebagai bayi Natal kecil. Tapi dia adalah menara yang kuat. Namanya adalah penyelamat manusia. Saudara mau diselamatkan dalam perjalanan di dunia ini. Saudara perlu naik bersama-sama. Saudara perlu datang naik di menara itu. Karena di situ ada nama Tuhan yang akan memimpin saudara. Mari saudara. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Dia itu namanya adalah juga pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Keluaran 15 ayat 3 berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Karena itu biarlah kita boleh berjalan di dalam nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Saudara, kita juga perlu bermegah dengan nama Yesus. Mazmur 20 ayat 7 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Karena itu biarlah kita berjalan dan bermegah demi nama Yesus. Sebab tidak ada kemegahan melebihi kemegahan Tuhan kita. Mungkin kita bangga dan bermegah dengan kesuksesan hidup. Dalam dunia pendidikan mungkin. Dalam dunia keluarga atau 7 dunia pengubah kehidupan masyarakat. Kemegahan apapun, spektakuler apapun yang kita alami di dalam hidup kita ini. Tidak ada lawannya, tidak dapat menandingi kemegahan dan spektakuler Tuhan kita. Saudara, karena itu mari kita lihat kemegahan Tuhan kita itu tidak sirna, dia tidak suram, dia tidak tenggelam. Mari kita bangga dengan kemegahan Tuhan kita yang tidak pernah sirna. Mari saudara, kita emban kemegahan Tuhan kita itu di dalam hidup kita. Saudara, pada waktu zaman dulu, nama dan kemegahan dari Tuhan untuk dipromosikan, orang harus membuat rumah dari batu beton atau batu-batu yang disusun supaya mereka memanggil nama Tuhan. Tuhan datang di situ. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat 10 jelas sekali dikatakan, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan dan hormat, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, itulah kemegahan Tuhan kita. Beberapa tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan yang menyenangkan ke Eropa. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya mengunjungi katedral-katedral, bangunan gedung yang sangat megah, sangat banyak terdapat di sana. Keindahan dari setiap katedral itu sangat menjulang tinggi dan sungguh menakjubkan. Saya berdiri di depan satu katedral di Jerman dan saya berpikir, mungkinkah ini yang dimaksudkan oleh Salomo, dia membuat gedung megah seperti ini.
Saudara, karya arsitektur seni dan simbol-simbol pada bangunan itu luar biasa. Seolah-olah mencerminkan kebesaran dan kemegahan dan keajaiban yang bisa membuat manusia atau saya yang berdiri di situ terpesona. Saudara, kita bermegah dengan nama Tuhan. Kalau saudara yang sudah melakukan perjalanan di Eropa dan saudara sudah melihat itu gedung-gedung ibadah mereka bangun yang hebat dan luar biasa seperti itu saudara. Saudara bisa memikirkan dan mencerminkan kebesaran Allah dan keagungan yang tak tertandingi. Kemegahan yang tak tertandingi itu luar biasa. Saya tidak bisa melukiskan dengan ungkapan kata-kata saya, itu tidak cukup. Bagaimana itu arsitektur membuat itu kemegahan-kemegahan gedung-gedung itu. Saudara, mungkin kita bisa melihat kebesaran Tuhan dan kita bisa bertanya-tanya dalam hati dan pikiran kita. Atau kita juga bisa merasakan kembali keagungan Allah dan diingatkan lagi dalam kebesarannya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memandang jauh melampaui bangunan megah yang dibuat oleh manusia dan merenungkan keagungan dari alam semesta ciptaan Allah sendiri. Betul, Allah itu termasyhur dan luar biasa. Saudara, saya bersyukur di kantor Yayasan Harapan Bangsa, kalau cuaca cerah kita berdiri di lantai 2 di kantor, sekarang ini dipakai oleh kepala sekolah SMP. Kita memandang ke depan, itu pemandangan lautan dengan gunung-gunung yang megah. Kita bisa melihat ke seberang dan kita bisa melihat kemegahan Tuhan kita. Karena itu kita bermegah dalam nama Tuhan. Kenapa kita bermegah dengan potensi kita saja? Kenapa kita bermegah dengan hal-hal yang kita sudah bisa raih dengan kekuatan kita saja? Mari hari ini kalau kita masih bermegah tidak dengan kemegahan Tuhan, kita boleh berbalik arah. Mari kita bermegah dengan Tuhan. Saudara, salah satu cara yang dapat saudara lakukan yaitu memandang alam ciptaan Tuhan. Saudara juga bisa keluar rumah pada waktu malam, mengangkat kepala saudara dan melihat di langit. Lalu saudara lihat bagaimana bintang-bintang bertabur di sana. Pikirkanlah saudara tentang kuasa Allah saat Dia berfirman untuk menciptakan alam semesta. Karena itu tidak ada yang dapat bermegah. Allah menciptakan saya dan saudara sungguh ajaib. Kita diberi kuasa dan kita diberkati. Kita diberi kuasa dengan melekat namanya pada kita. Kita diberi kuasa untuk menerima kebesaran dan kemuliaannya dan kita diberkati. Saudara bisa bayangkan kuasa yang membuat ekosistem tersebut berfungsi sebagaimana adanya. Memang tidak salah kalau manusia mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi megah dengan tujuan mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Namun demikian kekaguman kita yang sejati harusnya dan sepatutnya kita tujukan kepada Allah kita. Apapun kemegahan yang kita lihat tidak dapat membandingi dengan kita mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, punyamulah kejayaan, punyamulah kehormatan, punyamulah kemasyhuran dan keagungan. Tuhan, kebesaran-Mu yang sungguh membuat kami terpesona. Saudara, itulah sebabnya 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah didiam di dalam kamu. Saudara, kemegahan katedral atau
rumah yang Salomo bangun tidak semegah dengan tubuh saudara. Saudara jangan bilang, hitam keriting jelek. Siapa bilang? Saya cantik. Karena saya diciptakan Tuhan. Jadi saudara jangan bilang ada manusia yang jelek. Di bawah langit ini tidak ada manusia yang jelek. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kemuliaannya ada di dalam kita. Kemuliaannya dicerminkan di dalam kita. Karena itu saudara, mari biarlah kita lihat bahwa tubuh kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Tubuh kita memancarkan kemegahan Tuhan. Karena itu biarlah kita berjalan untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan nama besar Tuhan yang melekat pada kita. Dan kita terus berjalan dengan kemegahan. Orang itu memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Kereta dan kuda itu berbicara tentang kekuatan sementara. Kalau saudara lihat orang kaya hebat bermegah sana sini, tapi kalau dia tidak ada Yesus itu hanya sementara. Tapi kalau orang kaya yang ada Yesus, ya dia akan terus bermegah sampai akhirnya. Semua kemegahan kita harus taruh di dalam Yesus supaya tidak pernah sinar dan purna. Saudara, tubuh kita perlu ditaruh kemegahan Tuhan. Kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Kita boleh bermegah untuk mengikuti Tuhan kita yang hebat. Karena tubuh kita ini adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Kemegahan Tuhan ada di dalam saya dan saudara. Mari kita berjalan mengakhiri tahun 2020 beberapa hari lagi. Untuk memasuki tahun 2021. Kita terus berjalan dengan dua hal dalam reputasi Tuhan. Ingat, berjalan demi nama Allah dan berjalan dalam reputasi Tuhan. Nama dan reputasi Tuhan harus kita pakai dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari saya ajak kita berdoa. Kita mau mengakui bahwa Tuhan kita hebat. Kita mau mengakui bahwa Tuhan kita luar biasa. Kita mau mengakui bahwa Tuhan kita tidak dapat dibandingi dan tidak dapat terbandingi oleh apapun. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulia ya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia ini Tuhan? Apakah manusia ini Tuhan? Sehingga Engkau mengingatnya. Apakah anak manusia ini Tuhan? Sehingga Engkau mengindahkannya. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memokotainya dengan kemuliaan dan hormat. Karena itu ya Bapa, saya berdoa. Biar kami keluarga Victory Life Community dapat memahami dan mengerti bahwa Tuhan telah menciptakan kami dengan kemuliaan yang hebat. Tuhan telah menciptakan kami dan mengingat kami dan mengindahkan kami sehingga nama Tuhan melekat pada kami. Kami punya reputasi nama Tuhan. Kami juga punya kemegahan Tuhan. Nama Tuhan dan kemegahan Tuhan ada pada kami. Kami tidak bermegah dengan kereta, kami tidak bermegah dengan kuda, hal-hal yang sementara. Tapi kami bermegah dalam nama Tuhan. Kami bermegah karena Tuhan. Karena itu ya Bapa, terima kasih. Karena Engkau telah mengindahkan kami. Engkau telah membuat kami hampir sama seperti Allah. Engkau telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat kami berkuasa atas buatan tangan-Mu di bumi ini. Karena Engkau berkata bahwa kami menaklukkan bumi dan segala-galanya. Bahkan Tuhan, Engkau telah meletakkan musuh-musuh kami di bawah telapak kaki kami. Karena itu kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami, yang mana adalah bait Allah itu sendiri. Dan roh Allah diam di dalam kami.
biarlah rumah tubuh kami ini terus kami tinggikan nama Tuhan di dalamnya. Nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang lebih setiap nama di atas langit, nama yang melebihi setiap nama di bumi ini, nama yang melebihi setiap nama di bawah bumi ini, nama yang dapat disebut. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang kami emban, dalam reputasi namanya dan kemegahannya, Victory Life Community boleh berjalan